Saudara-saudara, apa kabar? Bagaimana nih liburannya? Menyenangkan? Masih kurang? Atau mungkin ada sebagian yang tidak kemana-mana? Nggak apa-apa ya. Tapi biasanya setelah kembali dari liburan, pikiran kita nih jadi fresh lagi. Makanya banyak orang bilang kalau liburan itu adalah refreshing. Bicara tentang pikiran atau berpikir, secara umum ada dua jenis pola pikir manusia. Yaitu yang pertama fixed mindset dan yang kedua growth mindset. Orang yang berpikir secara fixed mindset itu melihat bahwa setiap orang itu sudah mutlak. Entah keahliannya, jalan hidupnya, karakternya. Dan orang dengan cara berpikir seperti ini melihat bahwa dirinya tidak bisa melakukan suatu hal, yaitu memang karena dari sononya sudah begini. Atau dikatakan sudah ditakdirkan demikian. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat semua hal dalam dirinya terjadi karena proses atau karena dibentuk. Misalkan ketika kita melihat penyanyi, orang dengan fixed mindset akan mengatakan bahwa penyanyi tersebut bisa bernyanyi karena memang sudah memiliki talenta bernyanyi dari lahir. Sementara orang dengan growth mindset melihat bahwa penyanyi bisa hebat bernyanyi karena ia terus berlatih atau karena dirinya terus diproses. Namun ketika kita berbicara tentang menjadi pelayan Tuhan, sebenarnya kita sudah ditentukan demikian atau kita perlu terus memproses diri kita. Saudara-saudara, Yesaya pasal 49 ayat 1 menuliskan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ayat ini menggambarkan hamba Tuhan yang sudah dipilih atau dipanggil sejak ia belum lahir. Kita semua sebagai hamba Tuhan juga diajak untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan bahkan sebelum kita lahir. Tuhan tidak memilih kita setelah kita sukses dulu, setelah kita menjadi orang besar dulu. Tapi sebelum kita lahir, Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi hambanya, untuk menjadi saksi, menjadi tangannya. Tapi Tuhan tidak hanya manggil kita, menghendaki kita untuk menjadi teladan, menjadi hamba dan lalu membiarkan kita begitu saja. Di sini Tuhan juga ikut ambil bagian. Dia terus memproses diri kita. Proses itu juga menjadi bagian penting di dalam ayat yang kelima dalam pasal yang sama yang mengatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Tuhan tidak hanya memanggil tapi juga membentuk. Tuhan tidak hanya memilih tapi juga memproses. Bahkan ayatnya yang kedua berbicara, telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Jadi hamba Tuhan dalam kitab Yesaya ini juga diproses oleh Tuhan sehingga menjadi nabi yang berani dan lantang dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, orang bisa menjadi teladan bukan ujuk-ujuk turun dari langit, tapi karena setiap proses yang dilewatinya. Terlebih ketika menjadi teladan iman dan menjadi pelayan Tuhan. Kita lihat saja di Alkitab. Musa perlu mengembara dulu menjadi gembala bagi Yitro. Padahal sebelumnya ia hidup nyaman dalam lingkungan kerajaan Mesir. Yusuf perlu dibuang, difitnah, dipenjara, baru menjadi pemimpin di wilayah Mesir. Daud perlu melarikan diri dulu dari ancaman pembunuhan Saul untuk menjadi raja yang besar bagi bangsa Israel. Itulah proses-proses yang dijalani oleh sebagian para hamba Tuhan di Alkitab sebelum akhirnya mereka menjadi teladan iman. Untuk menjadi pedang atau anak panah yang tajam, itu perlu ada yang dikikis, perlu ada gesekan, perlu ada hal yang mungkin tidak enak dirasa. Tapi akhirnya itulah yang membuat alat-alat tersebut bisa dipakai dengan mantap oleh pemiliknya. Begitu juga dengan kita. Mungkin proses hidup yang dijalani sekarang, saat ini,
rasa sakit yang dialami masa sekarang, pergumulan yang membebani saat ini, itu merupakan proses yang Tuhan beri. Sehingga kita semakin mantap menjadi alatnya, semakin mantap juga menjadi teladan bagi orang sekeliling kita. Dan akhirnya, menjadi tangan berarti jadi perpanjangan. Kehendak Sang Tuhan untuk dikerjakan, kebaikan Sang Tuhan untuk dinyatakan. Tuhan telah memanggil kita agar selalu dipakainya dalam meneladankan karyanya agar terbagikan kasih-Nya. Menjadi teladan juga perlu pembentukan. Yang kadang terasa memilukan, tapi selalu ada gairah yang menghidupkan. Ingatlah bahwa kita teladan. Sadarlah bahwa kita orang pilihan. Tanpa perlu kejumawaan, tapi selalu berbagi kepedulian yang berusaha diwariskan dan dibagikan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan menolong kita untuk menjadi teladan dan perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.